Ya, Bunda Mimin memang aku kemauannya besar sekali, tapi faktanya ini yang bikin kita prihatin, Bun. Nah, itu dia gitu loh. Dari satu sisi, kita kan udah pernah bilang Bu Mimin, kalau Bu Mimin mau masuk Zoom, kalau Zoom sudah berjalan, nggak usah kita berucap salam, bersuara atau gimana, masuk-masuk aja. Kan kita Itu bukan aja. masuk kelas online yang terlihat, saya bilang gitu. Nah, dari Gimana? situ tetap kan, kalau pada saat udah ada yang bicara, tetap aja bersuara. Emang bener sih Pak Sun, satu contoh ada dari dari katakanlah Lampung ya. Ya, Kalau mau menyela atau mau ngasih masukan kan harusnya berhenti dulu si moderator atau si MC ya, baru dia angkat tangan mau ngasih saran atau gimana. Ini ya. pembicara belum berhenti dia udah Pak, Pak, izin, izin kan nggak enak banget kedengerannya gitu kan. Betul, betul. Nah, Iya. Dari situ tuh harusnya dibenahi gitu kan. diatur, dibuat dan bersama. ya sebetulnya Iya, kan sudah tata. anu, beri informasi berulang-ulang kali kan. Nah itu dia makanya dari situ aja dia nggak bisa mematuhi Iya. ya Pak Sun. Sedangkan dia contoh dari Pak Sunnya aja gimana. Dulu Pak Sun gimana, sekarang gimana kan udah luar biasa banget kan. Iya. Jadi belajarnya tuh kelihatan hasilnya ya Pak Sun ya. Ya. Itu. Ya kalau aduh susah memang terkadang. Kayak maaf satu contoh. Maaf ya Pak Sun, kayak Pak Nihan, iya kan? Iya. Susah banget untuk tertibnya. Nyela mulu, dia mulu. Kalau mau ini, Ya kalau saya itu sekarang tuh nggak punya ini kan ya. Kan sudah di paling tidak itu bisa menyesuaikan yang ada, bukannya diem apa ya contoh katanya memang di jalan, apalagi pas berangkat pagi itu kan seringnya pakai motor, ya mau mau bisanya kan hanya nyimak aja ataupun Ngangetin iklan ya. iya. Mm-mm. Ya udah memang. Mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, Bunda Eni yang selalu cantik. Sore, aduh, semua awewe mah udah gelis. Hmm. Gimana kabarnya Bunda? Sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Bu Titin? Ini Di luar? lagi arah pulang, Bun. Dari mana? Habis dari Kuningan. Oh, Ya, pagi Kuningannya mana? Anak Bunda tinggal di Kuningan. Kuningannya daerah Pasapen, Bun. Ke bawah. Pasar Ciawi Gebang. Pasar naon? Apa Bunda di mana? Kuningannya di mana? Bunda mah di ini, di Cidahu, Cidahu Cibulan. Oh, Cidahu. Kalau Cidahu mah ke Desa arah, Cieri. Desa Cieri. ya, ya. Ke arah Cirebon ya, Bun ya. Kalau Cibulan mah Kuningan, ya. Kuningan. Iya, Lewat udah. Cirebon, jauh. Iya, sebelum Cirebon, tapi udah mau ke arah Cirebon kalau Cibulan tuh. Kuningan sayang, Kuningan. Udah Kuningan, udah kota Kuningan, tapi ke sana lagi, Desa Cieri. Bunda kurang Bun. Atau Bun nanti ketemuan di Kuningan. Insya Allah. Ya. Ini Pasun sudah berhenti. Udah minggir. iya iya Udah. ini sudah Bun, tapi di dalam mobil ini saya. Ya. Assalamualaikum, Pak Sun. Salam. Ya, Pandangan. Bunda ini. Ya, siap. Pak Roy, Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya.
Sore-sore, Sore, mentorku, Pak Rudi. leaderku. Hujan Bekasi, tapi belum berasa ademnya. Belum sedikit. Yang bawa mobil dan menyetir lanjutkan saja. Gimana Berhenti, Bapak? lagi berhenti Pak Sunoto, udah minggir, udah aman. Dulu lanjutkan, lanjut sampai tujuan dulu. Nah, jadi nggak mengganggu gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Sunoto sudah minggir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Salam, Pak Azmi nih suaranya kayaknya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asmi. Iya Pak. Pak. (16.30) ya. Orangnya masih sedikit. yang udah siap bagian waktunya. Iya. Iya. Saya juga bentar lagi mau keluar. Gimana? Belum sampai udah keluar lagi. Udah suka? Memang sukanya apa itu keluar masuk. Iya. Keluar, kelempar wifi-nya nih. Jangan Bunda, kalau banyak keluar suka keluar masuk ya. Ya wajar, kalau pilek aja keluar masuk. Itu kan Udah terlempar sama saya barusan terlempar ya. ya buat tahu jawabannya ya begitulah, harus setuju ya. Ya Mas ya. Halo, belum dimulai nih. Mohon keluar dulu ya. Sampai jam 5. Iya, iya. Assalamualaikum. Ibu Bunda En. Salam. Oh, Langsung Ya, terlempar sebentar. oh Mbak Nandang. Salam. kelempar barusan. Buat Pak. Ini mau lanjutin lagi perjalanan Bunda, mohon keluar dulu ya. Ya sok, mangga, hati-hati. Yuk, Saya lagi di jalan. Enggak, Bangga. Pak Sunoto sudah siap? Sudah minggir, Sudah Pak? ada Pak, sudah ada, sudah meminggirkan diri. Sudah minggirkan diri ya. Tadi lagi di itu kan, lagi di Lagi di kantor. jalan. Iya Pak Mandang. Kantornya kan di jalanan Pak Sunato. Tapi bisa Pak ya? Bisa Iya. dimulai ya Pak Sun? Bisa Pak Nanda. Oh, baik, oke. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Ya Bangga. Mohon untuk nanti kita mulai ya seperti biasa. Mic-nya untuk di-mute ketika pemateri sedang menyampaikan pembacaan buku bijak. Nah, nanti kita ketika sudah saatnya berdiskusi boleh dibuka kembali, tapi tentunya dengan tertib juga ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu
Bentar, saya rekam dulu. Oh, udah yang rekam. Saya bukan host. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa bersama kita semua di sore hari ini. Salam Lima Pilar, PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Bapak Ibu sekalian, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan eh, berbagai kenikmatan, termasuk kita bisa bersilaturahmi, kita bersama-sama hadir di Jumhaka sore hari ini. Hari ini adalah hari Senin ya, di tanggal 21 Oktober 2024. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita niatkan untuk belajar ya. Karena ketika kita niat untuk belajar, pastinya Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Dan ilmunya tentunya bermanfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, Jum HK sore hari ini ya diisi dengan yang pertama yaitu pembacaan buku bijak, ditutup langsung dengan doa oleh pembicara, dan selanjutnya jika waktu memungkinkan kita bisa berdiskusi ya untuk saling berbagi sharing ilmu maupun sharing pengalaman di lapangan, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi air PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang akan mengisi pembacaan buku bijak di sore hari ini yaitu oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah supir KLPI ya, dan juga mempunyai moto yang luar biasa yaitu bisnisku ibadahku bersama KLPI. Yes, katanya. Dia adalah Bapak Sunoto, Ketua HK dari Demak. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, beliau di tengah-tengah kesibukan ya, walaupun hari ini juga sedang ada di jalan, tapi tadi sudah minggir untuk melaksanakan tugas katanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sunoto yang telah berkomitmen dengan waktu sehingga bisa untuk mengisi jadwal pembacaan buku bijak di sore hari ini. Untuk itu tidak berlama-lama, mari Bapak Ibu kita dengarkan bersama penyampaian buku bijak yang akan disampaikan oleh Pak Sunoto, Ketua HK dari Kota Demak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Nandang. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena saya antara tugas dan kewajiban betul apa dikatakan Pak Nandang, tapi bagi saya selama kita mampu ya tetap kita jalani. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saya bacakan untuk buku bijak ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, jadi dengan adanya aktif, walaupun nggak 100%, setiap hari saya selalu mengikuti karena ingin melatih kepemimpinan supaya bisa menjadi pemimpin yang bijak. Nah, selanjutnya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Cara jaga stamina diantaranya yaitu 1. Andalkan Tuhan. 2. Doakan goal, strategi, dan tim. 3. Doakan leader. 4. Percaya perusahaan. 5. Percaya sistem. 6. Percaya leader. 7. Ikutin prosedur. 8. Komitmen dan persistence, atau kita istiqomah dengan rutin di dalam pembacaan buku bijak ini. 9. Nempel.
kita selalu dekat dengan Allah, dengan Tuhan, Sang Widi, dan pemimpin yang ada di KLPI ini. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Nah, seperti inilah saya selalu merasa tidak kecewa karena saya ingin sukses dan tidak merasa capek karena saya ingin bisa, juga tidak merasa malas karena juga ingin bisa. Apalagi kesel dan bosan. Oke, untuk selanjutnya ini di hari tanggal 21. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Begitu juga ia membimbing pikiran raja. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Orang jahat itu berdosa karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongannya. Rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Kekayaan diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Orang jahat tak mau mengikuti hukum, ia tersiksa oleh kejamanannya sendiri. Karena dia takut dengan bayangan sendiri, dengan aturan-aturan yang ada di dunia maupun untuk ke akhirat. Sehingga dia tersiksa batinnya dengan aturan-aturan yang ada. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya. Orang yang baik selalu jujur hidupnya. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. A'udzubillahi min dzalik. Semoga yang ada di grup ini tidak mengalami seperti itu. Orang jahat ingin melakukan kejahatan terhadap siapapun, ia tidak punya bekas belas kasihan. Hukuman bagi penyemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Allah yang Maha Adil tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang durhaka. Ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Siapa tidak mau mendengarkan keluhan orang yang berkekurangan, tidak akan diperhatikan bila ia sendiri minta pertolongan. Untuk merendahkan marah dan geram, berilah hadiah secara diam-diam. Kalau keadilan dijalankan, maka orang baik merasa senang, tetapi orang jahat merasa terancam. Orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang mati. Orang yang gemar
bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Jika masyarakat dihukum Tuhan, bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jika berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan, akan mendapatkan kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang berkuasa. Ia meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Si pemalas yang tak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya, orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Tuhan tidak senang dengan persembahan orang durhaka. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Kesaksian pendusta tidak akan percaya, tapi ucapan orang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Orang jujur yakin akan dirinya, orang jahat bermuka tebal. Tidak ada kepintaran, kecerdasan, atau kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Baik, ini udah sampai untuk pembacaan buku bijak di tanggal 21. Berarti langsung dilanjutkan doa gitu Pak Nandang? Pak Nandang? Betul, Pak. Ya, Pak Sud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mayudah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahistonik. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan anak dan istri kami bila mana punya keinginan. Ya Allah, ampunilah, berilah kemudahan para pemimpin-pemimpin kami, baik dari calon ketua HK, sampai owner di KLP ini. Bahkan sampai di manajemen, berilah kemudahan dalam melayani kita semua. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon dan minta petunjuk. Ya Allah, semoga dari masyarakat sampai ke pemerintah bisa menerima semua apa yang diinginkan program KLPI. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bahistonik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika ayyan mayasifun wa salamun salim alhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Begitu untuk Pak Nandang dan Bapak Ibu semua, mungkin di dalam pembacaan buku bijak ini kurang sempurna karena saya sebagai manusia biasa dan saya sebelumnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Nandang. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Sunoto ya, di tengah kesibukan beliau beraktivitas tapi bisa menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita semuanya, yaitu pembacaan buku bijak yang mana mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian banyak hal yang dapat kita ambil, banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa-apa isi dari yang telah disampaikan. Kalaulah tadi disebutkan bahwa seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Nah, ini adalah merupakan jadi buat kita sekalian adalah pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya, karena ketika Allah menghendaki mbaknya maka dia akan mudah ya untuk membimbingnya. Nah, begitupun ketika pikiran kita dibimbing dengan adanya Tuhan, maka kita selalu nempel kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pembacaan ini ya sedikit tetapi banyak makna yang dapat kita ambil, sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Ketika si pemalas yang tak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Betul ya Bapak Ibu. Ketika kita enggan, tidak mau berusaha, tidak mau bergerak gitu ya, maka tidak akan mendapatkan hasil. Karena Allah sendiri kan berfirman bahwa innallaha la yughayyiru hatta biqaumin. Itu kan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaumnya yang merubah sendiri. Nah, begitupun upaya kita. Maka melalui KLP ini kita juga bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, berupaya untuk mengejar cita-cita kita semuanya. Kita sukses bersama. Kalau Bu Sandra bilang itu sukses sendiri itu biasa ya, tapi kalau sukses bersama-sama itu luar biasa. Oke. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sunoto atas paparannya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan untuk Bapak Ibu boleh ya, waktu juga masih leluasa untuk sama-sama kita berdiskusi atau ada yang mau berbagi ilmu ya. Eh untuk Bu Betty ya, Bu Betty tadi izin ya. Tadi izin ya. Itu hostnya ada di Bu Betty, tidak bisa dipindahkan ke saya ya. Karena itu mungkin Bu Betty sudah saya WA tapi checklist satu. Nah, mungkin ada yang ini hanya Bu Betty saja ya yang hostnya di sini. Jadi saya tidak bisa merekam Bapak Ibu ya. Baik, Iya Pak Nandang, silakan tadi Bapak Ibu. pindah. Ya, cuman satu, lihat Bu. Karena Cuman satu. Bunda kelempar. Oh Jadi iya, Bu saya Betty juga. itu yang Baik, boleh tidak apa-apa Bapak Ibu, bangga yang akan menyampaikan terkait dengan buku bijak yang tadi Pak Sunoto sampaikan atau hal-hal yang lain boleh juga ya, sekiranya dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, kita sama-sama diskusikan. Mangga di sini ada banyak ya, ada beberapa 30 ya sudah yang masuk. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian tadi juga di kolom chat saya menyimak banyak yang sedang melakukan aktivitas ya, banyak yang sedang di perjalanan tetapi dia menyimak. Alhamdulillah, ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa kita care ya, kita dengan ada tugas, ada kewajiban juga dan ada juga kemauan ya, dan kemampuan untuk bisa bersama-sama belajar dan belajar. Nah, itu ya ada dari siapa ini? Dari Pak Haji Ahim ya sedang menyetir juga.
kemudian Padang itu siapa? Bu Nur Ali ya, Ibu Nur Ali juga lagi di perjalanan di kendaraan. Kemudian wah, ini ada yang bermasuk. Selamat sore Lamongan hadir. Ya, terima kasih Pak Khairi Apan. Pak Khairi Apan, ya terima kasih. Mangga Bapak Ibu silakan yang akan memberikan komentarnya, dipersilahkan. Bisa Ada Pak Nanda? ya, mangga Pak Romo Yudi ya, Pak Romo Yudi dari Tulung Agung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Nandang. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari buku bijak luar biasa dari Pak Sunoto yang sudah kita simak bersama dan saya apa namanya menangkap ada satu ini ya Pak, pembahasan di mana pertempuran dipersiapkan dengan kuda perang dan tetapi yang baik tetapi hasilnya tetap kita serahkan kepada Tuhan. Kalau boleh saya menafsirkan bahwasanya eh, semaksimal apapun kita berusaha, kita ikhtiar, baik itu prospek ataupun edukasi, tapi hasilnya tetap kita serahkan ke Gusti Allah atau ke Tuhan. Jadi kita bisa ikhtiar untuk hasil itu kita pasrah, kita ikhlaskan. Ya, karena yang menentukan tetap yang di atas mau bergabung atau tidak yang kita ajak. Ya. Dan yang luar biasanya kalau saya ini Pak Nandang dari buku bijak ini yang menulis ini luar biasa sekali orangnya. Tentunya beliaulah orang pintar dan juga bijak karena bisa menularkan atau membawa ke semua member KLPI untuk bisa menjadi bijak, untuk menjadi pemimpin yang bijak dan hebat. Dan apa namanya ini tentu akan membuat banyak orang menjadi baik ya, ya Pak Nandang. Ya, mungkin apa namanya? Saya kira itu saja pandang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul Pak Romo ya. Luar biasa. Dari banyak manfaat yang dapat kita ambil ya dari seluruh isi dari buku bijak ini. Terutama itu kata Pak Romo itu orang yang membuatnya dan tentunya ketika membuat juga dia lebih dulu ada memberikan contoh ya, contoh gitu atau suri teladan ya, suri teladan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dari kesemuanya itu marilah kita ambil bersama ya PBN-nya itu kan ambil yang positif, buang yang negatif. Karena dengan buku bijak ini kita jadi tahu apa itu APBN, kemudian JBJM, kemudian apa lagi Bapak Ibu ada eh, apa ya JBJM ya jangan berharap jangan TST betul TST ya tahu diri sadar diri dan tahan APBN. diri. APBN betul Bu, yaitu ambil yang positif, buang yang negatif. Nah, ini terjadi di kita semuanya melalui buku bijak ini. Alhamdulillah. Baik, untuk itu terima kasih sekali lagi Pak Romo ya atas sumbangsi, masukan, penambahan, pemaparan atau penafsiran dari apa yang ada di dalam buku bijak ini. Ya, Mangga sama-sama. silakan yang lainnya untuk berkomentar juga. Kami berikan kesempatan. Saya sapa-sapa ya. Di sini ada Pak Hotamal Azmi dari Tangerang, Pak Sunoto yang tadi membacakan buku bijak dari Demak, Pak Haji M. Sohib ini dari Bekasi ya. Bunda Eni ya senior kita dari Bekasi juga, Ibu Mimin ini dari Tasik, Pak Romo yang barusan, Pak Sutrisno ini dari Cirebon, Ibu Umamah ini dari Majalengka, kemudian Pak Haji Ahim ini dari Kuningan. Pak Agus Yuwono, Pak Inengah, ada Pak Inengah ya dari Bali. Selamat sore Pak Inengah. Pak Narno juga ya, Alhamdulillah dari Bogor. Pak Purnomo ini ya, Pak Purnomo, Pak Tisna dari Bandung ya. Bu Haja Iib, Ibu Ita Berti, Ibu Mar dari Bogor ya. Kemudian Bu Nur Ali ini yang tadi lagi di perjalanan dari Padang, Sumatera Barat. Pak Miski ini dari Cirebon, ya, Pak Yayat dari Tasik, kesebuahan kita. Bunda Juju, ya Alhamdulillah dapat hadir juga.
Ibu Resti dari Purwokerto, Wahyuning, berarti ini ibu atau bapak ibu ya. Kemudian Pak Amomon Alukman dari Majalengka, Pak Mukahar ini Sidoarjo. Nah itu ya, ada beberapa yang ada juga Ibu Indah dari Bekasi ya, Indah Puji. Kemudian Pak Sutadi, Ibu Yuniarti, kemudian Parjimin. Nah ini Parjimin ya. Parjimin ini dari mana ya Pak Parjimin? Boleh Pak berkenalan dengan kita, Pak Parjimin, atau Bapak ingin menyampaikan suatu hal juga, dipersilakan Pak Marjimin sambil berkenalan juga dengan kita. Nah, namanya ini baru saya lihat ya. Mohon maaf. Baik, ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan? Atau siapa ya? Nah, Pak Haji Sohib mau menambahkan Pak dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Sunoto? Boleh Pak Haji dengan keilmuan Bapak yang bisa ditambahkan untuk kita semua, mungkin bisa untuk menambahkan ya. Pak Haji atau Mangga Pak Haji Bade, Haji Sohib menandang. Siapa? Haji Sohib menambahkan. Boleh. Ya, boleh. Mangga Pak Haji. Pak Haji Sohib ya dari Bekasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat sore semua teman-teman dalam mengikuti Zoom pada sore hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan Zoom ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan sehat tersebut kita dapat bersama-sama bermuwajahah lewat Zoom di sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, tadi sudah dibacakan buku bijak ya. Hari ini di tanggal 19 yang terdiri dari 31 alinea. Nah, ya dia. Saya hitung. Pak Haji. Hari ini 31. Tanggal 21 Oktober. Tanggal 21. Iya, hari Senin. Betul. Tanggal 21 Oktober itu hari ini, yaitu ada 31 alinea, Bun. Ya, betul. Ya, siap. Lanjut. Dan tadi sudah banyak dibacakan dan teman-teman juga menambahkan, dan hari ini saya menambahkan ya di nomor 9 dan nomor 19 ya, memperkuat di situ pada mungkin 2 hari yang lalu kali ya, saya menambahkan tentang wanita Pak, istri. Wanita. Ya. Nyambung nih di nomor 9 tinggal di sudut loteng, lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Begitu bunyinya. Ya. Pada nomor 9 saya menambahkan ya, karena di dalam kata-kata buku bijak di nomor 9 ini saya rasa pada berkaitan di tanggal 18 ini ya, saya pernah juga menambahkan itu juga tentang berkaitan wanita, ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, yaitu pernah juga menambahkan saya, yaitu bagaimana seorang ibu rumah tangga yang baik ya mencontohkan dan menjadi tauladan di rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu pada waktu itu saya menambahkannya. Tetapi saya ingin melengkapi ya, karena ibu-ibu ya. Ini nanti dikatakan saja Pak Sohib katanya ibu-ibu mulu nih. Memang yang saya soroti di nomor 9 itu yaitu tentang istri, Pak ya, tentang istri. Ya. Saya ingin menambahkan pada waktu itu tanggal 18 saya menambahkan yaitu rumah tangga yang mawadah warohmah ya. Waktu itu ya saya nambahkan warohmah. Nah, oleh sebab itu nomor 9 ini ya adalah keluarga atau dalam rumah tangga
ada istri, ya. Istri tentunya setiap ada istri ada suami, ya. Artinya ada bapak, ya, yang disebutkan di sini tentang suami dan ada bapak. Nah, oleh sebab itu saya ingin menambahkan tentang ada suami, ada istri, ada ibu, ada rumah tangga disebutnya. Jadi saya ingin menambahkan saja untuk kesempurnaan. Tentunya manusia tidak ada yang sempurna, ya. Saya juga tidak ada yang sempurna. Sebab itu hanya menambahkan yaitu sifat-sifat istri, ya. Sifat-sifat istri yang mendapatkan rezeki bagi suaminya. Ini Pak nih. Saya ingin menambahkan itu saja. Seorang istri, ya. Seorang istri di dalam rumah tangga memberikan tauladan dan juga ingin, ya, yang mendapatkan rezeki bagi suaminya, ya. Ini pertama, banyak mungkin, ya, banyak mungkin suami yang tidak tahu bahwa rezekinya itu dengan izin Allah, ya, mengalir lancar atas peran istri. Jadi ada istri, ada suami yang bekerja dan istri juga sebagai peran di rumah tangga tidak bisa dilihat secara kasat mata memang kalau ibu-ibu, ya. Namun bisa dijelaskan bahwa istri dalam membantu mendapatkan rezeki pada suaminya. Nah, di sini suami yang bekerja, istrinya selalu, ya, berdoa, ya, selalu berdoa. Di samping dia bekerja banting tulang, juga samping berdoa. Yang pertama, ya, sifat-sifat istri yang mendatangkan rezeki di dalam rumah tangganya, yaitu bagi suami, yang pertama adalah istri yang pandai bersyukur, ya. Di situ dijelaskan juga tentunya bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini istri yang pandai bersyukur, Pak. Kemudian istri yang tawakal kepada Allah, ya. Jadi tawakal itu setelah kita bekerja, setelah kita membanting tulang, ya. Artinya bekerja, setelah bekerja menunggu dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu namanya tawakal. Kemudian yang ketiga yaitu istri yang baik agamanya, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, pilihlah pasangan, ya, yang mungkin kalau dalam bahasa Indonesia adalah bibit, bobot, bebet gitu, ya. Nah, di sini. Kemudian yang keempat, istri yang banyak beristighfar. Ya, ini menambah saya pandangan, ya. Kemudian yang kelima, istri yang gemar bersilaturahim. Coba, karena keuntungan silaturahim itu adalah memanjangkan umur dan banyak rezeki. Ya, itu dijelaskan juga dalam hadis Nabi. Kemudian yang keenam, istri yang suka bersodakoh. Istri yang bersodakoh adalah, sodakoh itu adalah banyak sekali manfaatnya, ya. Tadi saya sudah bercerita dengan Bunda Eni, ya, keuntungan orang yang bersodakoh, yaitu banyak sekali, ya. Kemudian yang ketujuh, istri yang bertakwa, ya. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ke-8, istri yang selalu mendoakan suaminya. Ini, ya, yang ke-8. Di dalam rumah tangga, untuk menenangkan suami yang bekerja, istri selalu mendoakan suaminya. Kemudian ke-9, istri yang gemar sholat duha. Jadi saya menitipkan kepada ibu-ibu dalam rumah tangga, ya, itu istri yang gemar sholat duha. Kemudian yang terakhir itu ada 10 sifat-sifat istri, sifat-sifat wanita yang mendapatkan rezeki daripada suaminya. Istri yang taat,
melayani suaminya. Istri di dalam rumah tangga dan ada suami. Nah, kemudian yang taat melayani suaminya. Karena tidak mungkin ya suami seorang kepala rumah tangga memberikan atau mengarahkan yang salah. Pasti udah yang benar, yang istri yang taat kepada perintah suami, la ta'atilah fi maksiatillah. Ya. Tidak akan memberikan tidak mungkin memberikan nasihat yang tidak taat kepada Allah. Yang jelas memberikan pelajaran, memberikan nasihat yang benar adalah sudah pasti, yaitu adalah disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Panandang yang saya tambahkan nomor 19, yaitu tentang istri. Ya, karena setiap istri itu pasti yang disebut istri itu pasti ada suami. Ya. Jadi ada rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji M. Sohib ya, yang selalu memperluas wawasan kita dengan adanya buku bijak. Ini kan peringatan untuk para istri ya, para istri tentunya ya untuk para suaminya juga gitu. Karena kalau di dalam buku bijak sendiri kan disebutkan tadi tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal di rumah dengan istri yang suka bertengkar. Nah, Pak Haji memaparkan jadi istri yang baik bagaimana ya? Istri baik akan mendapatkan rezeki dari suaminya. Tadi ada 10 ya. Sampai 10. Baik agamanya, banyak beristighfar, gemar bersilaturahmi, terus tapi apa? Bersodakoh, istri yang bertakwa, yang selalu mendoakan suaminya gitu ya. Nah, mendoakan suaminya, kemudian gemar salat duha yang itu Islam ya. Dan yang taat melayani suaminya. Nah, itulah yang ke-10 tadi kalau nggak salah taat. Karena ketika sudah terjadi keluarga, ada suami dan istri, itu betul ya, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Bahwa hak seorang istri itu kewajiban seorang suami dan hak seorang suami adalah kewajiban seorang istri. Nah, ketika istri bertaat kepada suaminya, maka dia adalah telah memenuhi haknya, hak suami dan kewajiban seorang istri. Terima kasih Pak Haji Sohib ya yang luar biasa memberikan paparan dari tentang menyoroti hal istri karena masalah wanita ini luas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi istri secara fisik ya, secara yang ada di dalam rumah tangga kita, kalau wanita juga secara umum ya, wanita itu bisa harta, bisa dunia dan segala macam hal godaan-godaan yang menjadikan kita selalu bisa tergoda. Nah, tapi dengan pembelajaran buku bijak ini dapat kita arahkan bersama. Terima kasih Pak Haji Sohib. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Mungkin ada lagi. Ini sudah ada Pak Parzimin. Saya ingin perkenalan Pak Parzimin. Ini dari mana ya, Bapak? Boleh Pak berbicara Pak? Mic-nya boleh dibuka? Oke. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Parzimin. Saya dari Lampung Pak, dari Pesawaran. Oh, ya Lampung. Salam kenal Pak. Ya. Nama saya Parjimin Pak. Ya. Parzimin. Mohon. Ada yang ini Pak, mau perkenalan atau mau menanggapi Pak? Boleh. Dari buku bijak. Dulu, Pak. Ini barusan buka, jadi dengarkan aja lah Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Parjimin ya. Yang telah bisa berkenalan dengan kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya boleh Bapak Ibu yang lainnya untuk sama-sama juga memberikan tanggapannya berkaitan dengan buku bijak kita atau ada pengalaman di lapangan ya yang akan Bapak Ibu sampaikan, boleh kita sama-sama mengambil pelajaran ya. Dari ibu-ibunya mungkin yang belum menyampaikan. Bunda ada tambahan Bun? Dari Ya, Pak Nandang. ya, mungkin Bunda akan menambahkan mewakili Ada dari lagu kaum ini kaum lagu muhawa. wanita soleha gitu.
Iya, iya, wanita soleha Bumi apa? Bumi Haji katanya. Bumi Haji Habib. Pananda. 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 Ini tadi Ayo, kan Pak Haji Sohib ya. Betul, Daib. betul, Ya, Pak Haji. Ya, Iya, tadi mangga kan Bu Haji. memaparkan tentang wanita soleha. Iya, iya. Iya. Sedikit bait tentang soleha nih ya. Iya, siap. Bila suami beranjak berlalu, beribu kata doa diucapkan. Masih larian nih Begitu kayaknya. wanita penuh didikan, perintah agama diutamakan. Jadi wanita soleh itu lebih baik dari intan ya. Dalam Baik dari cantiknya Intan, betul. dunia ini, bila wanita tunduk mengabdi, wanita soleha taat berbakti, itu sebaik-baik perhiasan. Tiada lagi sebaik hiasan wanita soleha lebih dari intan. Itu Pak Haji. Mudah-mudahan wanita soleha lebih baik dari intan. Kita mudah-mudahan ya apa yang diharapkan bapak-bapak semua untuk suami kita dan kita jadi wanita yang soleha, istri-istri yang soleha sesuai dengan harapan dari keluarga kita. Iya, Baik. gitu aja. Ya, Pak Nanda terima sedikit kasih Bu Haji tentang ya. bait wanita yang Nasi soleha. darianya ya Bu ya keluar. Tetapi di situ kan sebaik-baik wanita adalah wanita yang solehah Bu ya. Bahkan lebih baik itu dari permata intan. Nah, betul. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Haji Sohib tentang wanita solehah, nah Bu Hajah Iib menjawabnya, wanita solehah itu lebih baik daripada permata intan. Seperti itu. Mangga Bapak Ibu ya, kalau ada yang berpendapat lagi boleh silakan. Selanjutnya siapa Bapak Ibu? Kita ada waktu masih 15 menit ke depan ya. Masih ada. Jadi boleh yang akan berbagi pengalamannya. banyak. Ini udah baru 40 orang. Sore sedikit, biasanya 30 gitu. Nah, kalau Oh kalau iya, iya. Ini itu sampai 40 100 Pak. lebih, Ya 150. Alhamdulillah. Nah, ini Tuh. sedikit sekali ya. Saya aktif pagi, sore. Banyak Ya. Kalau sore kan Pak mungkin sebagian lagi beraktivitas, belum masih ya. di tempat Oh, kerja ya. mungkin Tapi alhamdulillah ya kita selalu bersyukur gitu ya, masih bisa untuk dipertemukan, untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kita ya, karena kita di sini punya banyak saudara ternyata Bapak Ibu ya, seluruh Nusantara. Eh, Gabung di sini dan kita banyak saudara. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua, Pulau Irian Jaya. Di sana kita saudara-saudara kita sekalian melalui KLPI. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, siapa lagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan lagi? Kalau Pak Inengah akan memberikan tanggapan juga Pak. Mangga Pak. Pak Ya, Dadang, ini saya dari Bali ini. dipanggil nih. Mau ya cucu mau ulang tahun nih. Oh, Oke, cucu ulang tahun. Iya, Pak. ya, Selamat. dipanggil nih, Pak. Alhamdulillah. Nah, begini, Pak. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana pelantikan kepala negara. Banyak Iya, dengan betul. wakilnya. Lantikan. Kita semua mungkin sepaham bahwa kepala negara, ya, termasuk di dalamnya ada aparat-aparat hukum, itu adalah adanya wakil Tuhan gitu ya. Ya. Ya mudah-mudahan yang terpilih sebagai presiden, wakil presiden, dan
menteri, termasuk wakil menteri gitu. Wakil menteri. Nah, itu kan artinya orang-orang sudah pilihan untuk memimpin bangsa ke depan itu. Yang paling penting kita harapkan adalah membawa kedamaian, keamanan, kesejahteraan bagi kita semua. Mudah-mudahan mereka bijak gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat hebatnya ya pasti hebat karena di dalamnya sudah termasuk profesor, doktor, semua hampir terpilih itu hampir merata seperti itu. Jadi secara intelektual itu sudah mumpuni. Karena itu kehendak yang maha kuasa, kehendak Tuhan bahwa kita ambil bagian dalam menciptakan kesejahteraan bagi negara dan bangsa Indonesia ini. Ya, jangan sampai apa yang kita harapkan itu ya masih mengecewakan gitu ya, karena sampai saat ini yang namanya kesejahteraan bagi seluruh umat masih. Ya, mudah-mudahan dengan pemimpinan yang baru ini apa yang kita harapkan sama itu bisa tercapai. Tetapi kita sangat bersyukur dengan berada di KLPI ini itu kita sudah berada di ya katakan kalau sarana pesawat yang tercanggih sekalipun untuk mencapai tujuan atau goal kita bersama ini. Nah, artinya ya kita apa yang sudah kita ikuti saat ini itu sudah ada pemimpin yang betul-betul bijak di dalamnya. Ya, KLPI sebagai suatu sistem. Jadi subsistemnya ya termasuk di dalamnya adalah owner itu ada subsistem sebenarnya. Subsistem, kemudian direktur, wakil direktur, KANI, itu orang tua, HK, dan calon HK. Nah, kemudian pada seluruh member. Itu sebenarnya subsistem. Nah, jika subsistem ini bekerja sama, dan memang harus bekerja sama, maka niscaya apa yang kita harapkan ini akan bisa mencapai kesejahteraan. Hanya dengan kesejahteraan lah keamanan itu bisa tercipta. Manakala kesejahteraan tidak bisa diraih, maka ya pastilah yang namanya kerawanan sosial itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah betul-betul dibekali dengan dasar seperti ini, pengetahuan KLPI yang awalnya kalau Bapak Haji Muhammad Fadoli itu menyampaikan bahwa yang depan itu adalah SOP kita, standar operasional dan prosedur. Jadi rambu-rambunya bagaimana kita berbentak baca dalam menjalani proses tersebut. Pada saatnya kita akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu kesejahteraan yang sesungguhnya. Kemudian berkaitan dengan apa namanya PSD, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Kita untuk bisa menjadi tahu, ya tentu kita harus mau dulu belajar. Ya, kita harus visible, artinya siapapun yang menyampaikan materi, kita lihat isi dari materi itu. Ya, untuk selanjutnya kita aplikasikan, kita terapkan dalam rangka percepatan atau akselerasi pencapaian bersama untuk membangun komunitas pembeli setia di PT Kreasi 5 Pilar ini. Karena kuncinya adalah begitu ini terbangun, jadi subsistem yang paling kecil adalah bagaimana susunan jaringan dengan metrik sempurna kalipatan 3 ini, itu akan segera bisa kita bangun. Kalau itu sudah terbangun, maka ya itu sudah pastilah apa yang kita harapkan yang namanya kebebasan finansial itu bisa akan kita capai. Jadi di sini memang ada beberapa tipe dari tahu diri. Itu ada yang ya kalau ada teori namanya Johari Window. Ya, jadi ada yang hanya tahu tentang dirinya, ya, tidak tahu orang lain.
Tapi ada juga yang tipe hanya tahu orang lain, tidak tahu dirinya. Nah, yang paling sempurna artinya tahu diri, tahu dirinya sendiri dan tahu orang lain. Tetapi ada yang namanya blind area. Itu dia tidak tahu dirinya sendiri dan tidak tahu orang lain. Ini yang sangat parah. Itu yang barangkali yang dalam ini sering kita singgung disebut dengan bodoh. Ya, bodoh, bebal, ya, tidak masuk apapun yang kita sampaikan akan mental semua. Ya. Nah, sehingga sulit orang-orang seperti ini untuk bisa mencapai sukses di situ. Ya, mestinya kalau kita mau belajar, ya, kita tahu dulu apa yang harus kita pelajari dan tujuannya kemana. Kalau di sini kan sudah jelas ya, bahwa PT Kreasi 5 Pilar ini betul-betul dibangun berdasarkan pemikiran yang sangat matang. Bahkan sudah sering digaungkan, ini adalah merupakan satu-satunya konsep di dunia yang akan mengantarkan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini, yang belum pernah kita capai. Ini barangkali Pak Nanang sedikit yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Inengah ya. Luar biasa Pak Inengah. Jadi betul ya. Kalau yang saya sikapi tadi ada kata kesejahteraan itu sangat penting Pak ya. Sore Pak Nandang. Jadi kesejahteraan itu Sore Pak menggerakkan Nandang. banyak amat. Selamat sore semua Oke, Bapak-Bapak Ibu. Pak Pendeta, Simanungkit ya. Baik, Bapak barusan paparan dari Pak Inengah menanggapi dengan buku bijak yang kita baca di sore hari ini. Berikut hal-hal lain. Pertama tadi dikaitkan dengan kemarin telah dilantiknya ya Presiden kita ya. Presiden dan Wakil Presiden beserta para menterinya, dan ini semua mudah-mudahan membawakan kepada kita sekalian kesejahteraan khususnya ya. Nah, melalui KLPI juga kita akan sama-sama ingin mewujudkannya. Mungkin dari Pak Pendeta juga ada penyampaian, Pak. Ada waktu boleh? Ini masih 5 menit ke depan. Kita masih ada waktu, boleh Pak Pendeta untuk bisa berkomentar. Ada Pak Wakil, Pak Nandang. Oh ada? Assalamualaikum Pak Pak Ustadz? Ustadz Darmawan. Pak Ustadz Darmawan? Bangga Pak? Mana Bu? Oh ya, ya ada. Ya. Oh, lanjut. Saya lagi masang AC. Ya, ya. Oke, ya Pak. Ya. Dilanjut Pak. Pak Pendeta Simanungkulit mau menyampaikan, Pak, boleh saya kasih kesempatan untuk menyampaikan. Mic-nya belum terbuka. Halo? Pak, ya, mic-nya mungkin Pak belum terbuka gitu ya. Pak Simanungkulit, Nungkalit. Oke, ya, baik Bapak Ibu, silakan yang lainnya. Kalau akan ada yang menanggapi lagi juga dipersilakan ya. Pak Nandang, bisa Apa minta nih? waktunya sedikit. Oh ya, mangga, Bunda Juju, silakan Bunda Juju dari Demak. Baik, Iya Pak saya Nandang, hanya selamat akan sore Pak Nandang. Selamat sore Bapak Ibu. Oh baik, Pak sebentar ya Pak. selamat Ibu sore. Juju akan menyampaikan ya. Ya, sebentar aja Pak Nandang. Tadi kan saya hanya akan apa ya menambahkan, bukan menambahkan lah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Sohib tadi ya, Betul. sifat-sifat istri yang mendatangkan rezeki untuk suami gitu ya. Saya akan mengambil di nomor 5 dan 6. Ada istri yang suka bersilaturahim dan istri yang suka bersedekah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah secara tidak langsung ya dengan kita belajar buku bijak ini, kalau menurut pemahaman saya itu kita sudah secara tidak langsung kita dengan bergabung di KLPI ini kita sudah dituntun untuk supaya kita itu rajin bersilaturahim, gitu ya Bapak Ibu. Kita melakukan sodako informasi. Nah, di sini kita banyak mengambil nilai-nilai kebaikan dari silaturahmi setiap hari, maupun menyampaikan informasi tentang manfaat KLPI ini ke masyarakat luas.
Itulah nilai-nilai sedekah yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Kita bisa juga silaturahmi dan sedekah ini kalau kita hubungkan dengan apa namanya, jangan berharap, jangan menuntut, BPJM. berikan yang terbaik. Baik. Nah, Ya. marilah Bapak Ibu kita terus mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sangat fundamental ini di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan kita bersosial melalui wadah yang begitu luar biasa. KLPI memberikan kita fasilitas yang sempurna untuk terus kita memanfaatkan diri, memantaskan diri, menyempurnakan diri gitu ya sebagai makhluk sosial, meskipun kita ini tidak bisalah kita ini menjadi makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata, gitu ya Bapak Ibu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya menemukan, kebetulan nggak tahu, saya tuh ya nggak pernah buka-buka itu, kebetulan di status suami saya itu ada postingannya itu, dari video yang diputar itu saya bisa simpulkan di situ ada lakukan, lupakan, ikhlaskan. Ini sangat, kalau menurut pemahaman saya, sangat berkorelasi dengan yang namanya jangan menuntut, jangan berharap, lakukan yang terbaik. Artinya apa? Kita dalam melakukan syiar dakwah ekonomi di KLPI ini ke masyarakat luas, kita lakukan saja, nggak usah berpikir hasil lah, apalah, pokoknya kita lakukan semampu yang kita lakukan. Kemudian kalau kita sudah merasa, ibaratnya ya, kita namanya manusia itu ada namanya nafsunya, kita ibaratnya kita menyampaikan hal-hal yang baik menurut kita gitu ya. Kadang orang penerimaannya juga belum tentu baik, tapi sudahlah, yang penting kita kembali ke niat. Inamal a'malu biniat. Kita niatkan bahwa apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebaikan, sebuah sesuatu yang memberikan manfaat untuk sesama. Itulah tugas kita, salah satu tugas kita sebagai makhluk sosial, hamba Allah, kita memberikan manfaat untuk sesama. Jadi apa yang sudah kita lakukan, lupakan saja, gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir balasan dan lain hal, pokoknya kita lakukan, kemudian lupakan, ikhlaskan. Apapun respon dari orang lain tentang kita, tentang apapun yang kita lakukan, selama kita niatnya baik, niatnya ibadah, ikhlaskan saja. Biarkan Tuhan yang akan mengatur, karena hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah Bapak Ibu, kita manfaatkan semaksimal mungkin mumpung kita itu diberikan kesempatan oleh Allah dalam melalui wasilah wadah yang bernama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Maksimalkan diri, manfaatkan semampu kita gali kemampuan-kemampuan yang ada di diri kita. Mungkin saya pun merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya tidak memiliki apa-apa. Tapi paling tidak, marilah kita dimulai dari keluarga kita sendiri, keluarga masing-masing. Jadilah kita belajar dari istri yang baik, ibu yang baik, berikan suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita di keluarga kita masing-masing maupun anak-anak kita di HK. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang akan saya sampaikan sore ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Nandang. Monggo waktu saya kembalikan. Baik, Oke. terima kasih Bunda Cucu ya yang telah memberikan tambahan buat kita semua ya. Jadi barusan ada konsep ibadah, konsep sedekah mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang sampaikan Bunda Cucu itu ya. Jadi lakukan, lupakan, dan ikhlaskan. Nah, seperti itu. Karena tadi menyikapi dua hal, yaitu tentang sedekah dan silaturahmi yang dipaparkan oleh Pak Haji Sohib. Bapak Ibu, terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf mungkin untuk Pak Pendeta MC Manung Kulit ya, kesempatannya bisa nanti besok insya Allah ya, karena waktu harus saya akhiri, harus diserahkan ke wilayah Timur ya linknya untuk melakukan Zoom juga bijak di malam hari. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima Ya, Pak kasih Nandang. kepada Terima yang kasih Pak Nandang. ya sama-sama yang sudah sama-sama hadir. Untuk semuanya semoga kita mendapatkan ilmu ya untuk kita semuanya, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian kita juga selalu berharap diberikan rezeki ya
yang luas, yang barokah, melimpah, dan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Itu yang selalu kita harapkan. Semoga melalui KLP ini kita sama-sama dapat meraih yang menjadi tujuan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya saya Nendang di Kota Bandung yang memandu dalam pelaksanaan Jumat Kasal ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan. Saya akhiri dengan salam 5 pilar, salam 5 miliar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 miliar, salam 5 pilar. Timak.